strategi itu bertahap ya. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah bagian dari strategi yang nantinya akan bertahap. Kenapa Pak De ngajari channel agak rame, channel Pak De sendiri sepi? Ya, ada beberapa pengaruh ini ya. Channel yang satu tema lebih rame, sehingga mempengaruhi channel kita menjadi sepi, itu yang disebut kompetisi. Kemudian minat topik itu berubah-ubah teman-teman. Ya sekarang sepi, ya, siapa tahu suatu saat rame. Intinya itu ya, ini channel tutorial YouTube, selalu berbagi lah tentang YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga senantiasa sehat keluarga. Bertemu kembali, semoga semakin memberi manfaat. Ada beberapa hal yang membantu teman-teman yang mengelola channel kecil YouTuber pemula. Let's go. Untuk memudahkan saja, ini versi saya ya. Apa sih itu channel kecil, apa itu sih YouTuber pemula? Ini cara pandang saya ya, jadi boleh berbeda. Kalau dari sisi penonton, hemat saya jumlah penonton itu di bawah 200 atau di bawah 100, hampir pada setiap videonya. Atau jumlah subscribernya di bawah 500. Meskipun itu jumlah subscribernya ribuan, kalau belum dimonetisasi seperti channel saya, itu masuk dalam kategori YouTuber pemula atau channel kecil. Atau mendapatkan monetisasi dengan cara instan, cara yang aneh-aneh, itu pun hemat saya termasuk dalam kategori YouTuber pemula atau channel kecil. Itu diantaranya ya teman-teman, salah satu diantaranya. Itu sudut pandang saya, boleh berbeda, lengkapi saja di kolom komentar untuk membantu. Ada dua hal yang saya coba untuk share ya. Pertama, kenapa penonton sepi ya. Yang kedua, masih ada beberapa yang belum yakin mengenai tema channel campuran. Tema channel campuran itu pada setiap videonya atau antar satu video dengan video yang lainnya bertolak belakang temanya. Maksudnya seperti itu teman-teman. Namun tidak termasuk ketika kita upload video bertema tren musiman ya, itu jangan dicampur adukan. Contohnya misalkan kita tutorial memasak, kemudian kita upload unboxing handphone baru misalkan, ya tidak apa-apa, kan itu lagi ngetren ya. Ada handphone baru yang digunakan untuk membuat konten. Nah, itu tidak termasuk di dalam kategori tema campuran. Channel saya juga dulu campuran, namun ya memang ada konsekuensi seperti itu. Pasti ada konsekuensi. Satu adalah YouTube bingung ya, ini tema apa sih ini gitu, yang sebenarnya. Yang kedua kali, berpotensi setelah kita mendapatkan monetisasi, berpotensi kita akan kesulitan juga untuk mengembangkan channelnya karena nggak fokus ke satu tema kan. Kemudian ada kemungkinan ya mungkin gajinya kurang mantap gitu. Tapi jangan nggak usah menyesal ya, selama masih ada kesempatan ya terus saja berusaha untuk mengerucut ke dalam satu tema. Ada Pak De tema channel campuran yang berhasil, yaitu pengecualian. Yang saya sampaikan ini secara umum ya teman-teman. Atau barangkali teman-teman nggak melihat ada benang merahnya di situ. Coba dicek lagi tema campuran yang berhasil itu seperti apa. Kenapa penonton sepi untuk channel kecil? Begini teman-teman, kalau mau channelnya rame ya, hindari 4 hal ini. Pertama, jarang atau sangat jarang menonton video yang baru saja diupload, atau sangat jarang menonton video channel lain. Itu yang kedua. Porsi menontonnya lebih banyak kepada channel yang tidak satu tema. Yang ketiga, memberikan komentar langsung menutup videonya, padahal baru saja menonton sebentar. Dan celakanya, pelit
memberikan jempol. Yang keempat, jarang atau sangat jarang berupaya mendapatkan penonton baru atau mempertahankan penonton lama. Strategi itu bertahap ya. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah bagian dari strategi yang nantinya akan bertahap. Artinya tetap saja ada untung ruginya, ada konsekuensinya. Semangat berkarya, semoga sukses bersama. Semangat berkarya, sukses bersama.